Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Alif Utama dari Prodi Kimia semester 3. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan judul potensiometri, di mana presentasi ini adalah bertujuan untuk mengikuti mata kuliah statistika pada ujian akhir semester. Lanjut saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensiometri. Potensiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari pengukuran perubahan potensial dari elektroda untuk mengetahui konsentrasi dari suatu larutan. Jadi di sini yang akan dipelajari adalah pengukuran dan perubahan yang ada pada elektroda untuk mengetahui berapa konsentrasi yang ada pada larutan tersebut. Jadi begitu. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar potensiometri. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu mengatur kekuatan ion. Pada bagian ini akan dibahas bagaimana pengaturan kekuatan ion digunakan untuk menghubungkan persamaan Nernst dengan konsentrasi analit. Kemudian yang kedua yaitu kalibrasi. Pada kalibrasi ini terdapat 3 macam. Yang pertama, standar aktivitas. Yang dikatakan standar aktivitas yaitu elektroda selektif ion merespon spesies ion tunggal dalam larutan, bukan pasangan ion. Ini merupakan alasan mengapa elektroda selektif ion sangat berguna untuk penentuan sifat dan jumlah ion dalam larutan. Akan tetapi banyak kesulitan yang terjadi dalam proses pengukuran dan kalibrasi. Untuk menyiapkan larutan standar ion tunggal, maka diperlukan nilai koefisien aktivitas, yaitu ion tunggal misalnya Y plus atau Y min. Kemudian yang kedua yaitu standar konsentrasi. Standar konsentrasi itu adalah pengukuran konsentrasi prosedur analisis yang paling banyak digunakan. Jadi keuntungannya sistem ini mempersiapkan dengan mudah hanya dengan menimbang zat standar primer. Larutan standar yang lain hanya cukup dibuat dengan pengenceran, meskipun ada beberapa cara untuk memperoleh konsentrasi pada elektroda. Kemudian yang ketiga yaitu metode penambahan atau standar adisi. Metode penambahan standar yaitu metode yang melibatkan penambahan suatu reagen ke dalam sampel dan mengukur perubahan pada potensial sel. Penambahan reagen ini merupakan larutan standar ion tertentu yang diukur. Dalam hal ini merupakan salah satu dari metode analisis adisi standar. Kemudian selanjutnya yaitu selektivitas. Selektivitas merupakan karakter elektroda yang paling penting. Hal ini karena elektroda yang selektif akan dapat dipakai untuk mengukur analit tanpa adanya gangguan ion lain. Jadi selektivitas ini hingga saat ini kita telah memperhatikan adanya ion-ion tertentu yang mengganggu pada elektroda selektif ion. Meskipun elektroda selektif ion seharusnya merespon ion-ion tertentu secara Nernstian, namun seringkali dapat juga merespon ion lain lebih besar atau lebih kecil yang ada dalam larutan
tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu batas pengukuran. Batas pengukuran pada dasarnya ada pada dua hal, yaitu yang pertama nilai batas pengukuran rendah atau lower limit of measurements dan batas pengukuran daerah tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu waktu respon. Waktu respon adalah waktu yang diperlukan untuk memperoleh nilai potensial sel sebesar 1 volt dari proses akhir kesetimbangan potensial. Kemudian selanjutnya yaitu elektroda perbandingan. Elektroda perbandingan ini ada 3 hal. Yang pertama, elektroda kalomel jenuh. Kalomel adalah senyawa raksa atau klorida Hg2Cl2. Setengah sel pembandingan ini dapat dituliskan notasi selnya sebagai berikut. Yang pertama ada KCl jenuh, kemudian Hg2Cl2 jenuh, dan reaksi elektroda yang terjadi adalah Hg2Cl2 sulfur ditambah 2 elektron menjadi 2Hg ditambah 2Cl-. Mungkin di slide tidak ditampilkan karena terlalu banyak. Kemudian yang kedua yaitu elektroda perak klorida, yaitu elektroda ini berkonstruksi berdasarnya terdiri dari kawat perak yang dilapisi dengan lapisan tipis perak klorida dengan dicelupkan dalam larutan KCl. Kemudian yang ketiga elektroda raksa atau raksa sulfat, yaitu elektroda yang notasi selnya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu yang pertama KCl jenuh, kemudian yang kedua Hg2SO4, dan reaksi elektroda yang terjadi adalah Hg2SO4 ditambah 2 elektron yang kemudian menjadi 2Hg ditambah SO4 2-. Kemudian selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kekurangan efektifan suatu elektroda. Yang pertama temperatur. Kenapa temperatur merupakan faktor yang mempengaruhi kekurangan efektivitas? Karena koefisien temperatur dari 3 jenis elektroda pembanding dapat dilihat nilai-nilai tersebut karena ketergantungan temperatur dari persamaan Nernst dan juga karena sifat bervariasinya kelarutan dari garam akibat temperatur. Meskipun nilai-nilai koefisien temperatur telah ditunjukkan, nilai tersebut akan berubah bila konsentrasi KCl atau K2SO4 diubah. Kemudian yang kedua yaitu terkontaminasinya larutan dalam. Salah satu alasan utama berubahnya nilai potensial elektroda adalah terjadinya gangguan spesi yang dapat berdifusi masuk ke rongga keramik dari larutan yang diukur ke larutan dalam, terutama pada elektroda Ag, kemudian AgCl. Ketika larutan dalam dan larutan menghubung sama dan sejenis. Kemudian yang ketiga yaitu terkontaminasinya larutan dan yang diukur.
Masuknya yang dimaksud terkontaminasinya larutan yang diukur adalah masuknya spesies dalam pembran keramik elektroda. Perbandingan tidak hanya dengan satu cara. Larutan dalam dapat bocor keluar, khususnya karena tingkat ketinggian larutan dalam yang lebih tinggi dari larutan luar. Kemudian yang keempat yaitu pembuatan yang mudah. Yang pembuatan yang mudah itu elektroda perak klorida mempunyai komponen yang lebih sedikit dan lebih mudah dijelaskan dan murah dalam pembuatannya. Kemudian yang kelima yaitu harga. Terdapat harga yang bervariasi untuk elektroda perak dan raksa. Secara umum elektroda perak klorida lebih murah di samping sifatnya yang lebih sederhana. Kemudian yang keenam yaitu ukuran. Pada pembuatan elektroda mikro atau ketika elektroda pembanding dikombinasikan dengan elektroda kerja, ukuran menjadi hal penting pada pemakaian yang umum. Elektroda AGJL banyak digunakan karena zat penghubung dan larutannya dari bahan yang sama. Kemudian yang ketujuh adalah kestabilan. Ketiga jenis elektroda pembanding di atas sifatnya sangat stabil jika disimpan dalam larutan KCl atau K2SO4. Maka tingkat kestabilan pada nilai sekitar kurang lebih 0,02 MV meter per volt untuk beberapa bulan sejak dipakai. Kestabilan akan berkurang dengan kenaikan temperatur. Kolomel akan terurai di atas 70 derajat Celcius dan menyebabkan pergeseran nilai potensial. Kemudian bekerja dengan elektroda selektif ion. Pada bab ini akan dibahas bagaimana berbagai jenis elektroda selektif ion bekerja. Yang pertama, elektroda gelas. Di elektroda gelas ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu teori elektroda pH. Yaitu yang dikatakan teori elektroda pH yaitu suatu bahan membran gelas yang dilapis berbentuk tabung yang di dalamnya diisi larutan standar internal. Biasanya itu adalah HCl dengan konsentrasi 1,0 mol atau L. Dalam larutan dicelupkan kawat perak yang dilapisi dengan perak klorida yang berfungsi sebagai elektroda pembanding dalam sel galvanis seluruhnya. Kemudian yang kedua yaitu kesalahan dalam pengukuran pH. Elektroda gelas secara umum mampu merespon melebihi rentang pH yang Nernstian. Akan tetapi pada keadaan tersebut pengukuran pH akan mengalami 2 jenis kesalahan pengukuran, yaitu yang disebut kesalahan basah dan asam. Kemudian yang ketiga yaitu peneraan dan akurasi pengukuran pH. Proses peneraan relatif mudah dan memerlukan persiapan larutan pH standar, yaitu larutan buffer. Sekarang para ahli kimia hanya perlu sedikit eksperimen untuk menyiapkan larutan buffer sendiri, karena sudah banyak larutan buffer yang dijual oleh perusahaan bahan kimia seperti BDH, kemudian Emers, dan barangnya dapat berupa sachet atau tablet dan dibuat dengan melarutkan sejumlah
volume aqueous. Kemudian selanjutnya yaitu modifikasi elektroda gelas. Kita dapat menggunakan elektroda gelas selektif untuk ion selain ion H+ dengan memodifikasi yang sederhana. Secara ringkas, dengan mengubah komposisi gelas dan larutan dalam. Sebagai contoh, elektroda gelas yang umum selektivitas relatif ion lain. Kemudian selanjutnya yaitu elektroda membran padat. Pada bagian sebelumnya kita telah membahas elektroda membran gelas konvensional untuk memperoleh respon yang sekian terhadap ion H+ dalam larutan. Pengukuran komposisi. Dalam penggunaan komposisi gelas akan merespon kation selain kation lain seperti K+, NH4+, Na+. Pada bagian selanjutnya kita akan menjelaskan tentang elektroda membran padat yang terdapat 6 macam. Yang pertama, susunan elektroda membran padat. Dalam banyak hal, susunan membran padat sejenis dengan elektroda gelas. Adapun susunan dasar elektroda membran padat adalah larutan analit, kemudian membran, dan elektroda perbandingan dalam. Semua elektroda membran padat menggunakan kerangka atau bodi yang keras. Kemudian selanjutnya yaitu cara kerja elektroda membran padat. Pada bagian ini kita akan awali membahas teori yang mendasari cara kerja elektroda membran padat. Cara kerja elektroda membran padat dengan larutan dalam berbeda dengan semua jenis elektroda pada yang lain. Elektroda fluorida akan dipakai sebagai contoh awal dan elektroda garam perak sebagai contoh berikut. Yang pertama, elektroda selektif ion, yaitu untuk ion fluorida memakai kristal tunggal LaF3 sebagai bahan pembran. Kemudian pada kedua sisi lapisan luar dan dalam membran akan terjadi kesetimbangan antara ion F- pada permukaan padatan membran dengan ion F- dalam larutan. Kemudian yang ketiga yaitu membran yang mengandung lebih dari suatu senyawa aktif. Telah dibahas sebelumnya bahwa elektroda selektif ion perak dapat merespon anionnya. Di samping ion Ag+ itu sendiri, kemudian kita dapat mengembangkan ide ini untuk membran padat yang mengandung senyawa aktif lebih dari satu, seperti tembaga sulfida, kemudian perak sulfida yang saling mengendap dalam larutan. Kemudian yang keempat yaitu selektivitas. Selektivitas elektroda membran padat melibatkan reaksi pada permukaan membran. Jika kita menuliskan senyawa ionik bahan membran sebagai CF, C+ dan amin, dan ion pengganggu lain sebagai I+ atau J-, ada dua macam reaksi permukaan yang mungkin. Kemudian yang kelima yaitu waktu respon dan rentang pengukuran. Elektroda membran padat dapat merespon paling cepat di antara semua jenis elektroda yang lain. Terutama pada pengadukan yang baik. Potensial antarmuka akan timbul dalam sesaat pada kondisi ideal dengan volume yang sedikit dan mengadukan yang baik dan dengan konsentrasi yang lebih besar dari batas pengukuran. Elektroda merespon terhadap perubahan konsentrasi sampai nilai ratusan hanya beberapa milidetik. Hanya jika volume yang banyak, waktu respon didapatkan hingga beberapa detik. Kemudian yang keenam yaitu kestabilan dan waktu respon. Elektroda membran padat adalah di antara berbagai jenis elektroda yang stabil dalam larutan dengan mengadukan yang baik, yang temperatur yang sesuai. Elektroda selektif ion fluorida akan bergeser kurang dari
0,1 mV per jam. Nilai Sloppy kebanyakan elektroda cukup konstan sampai beberapa bulan dengan pemakaian yang rutin. Kemudian selanjutnya selanjutnya yaitu elektroda sensor gas. Elektroda sensor gas didasari oleh semua elektroda yang telah dibahas sebelumnya dan menggunakan dua membran. Di elektroda sensor gas sendiri yaitu mempunyai tiga macam. Yang pertama, elektroda dan teori, konstruksi dan teori. Bentuk elektroda sensor amonia sebagai contoh dari tipe sensor gas dapat kita hasil gas. Elektroda ini dapat terdiri dari sel dalam dengan perbandingan Ag, kemudian AgCl dan elektroda gelas pH. Kemudian yang kedua yaitu selektivitas dan daerah respon. Selektivitas yang sangat baik dari elektroda sensor gas karena menggunakan dua buah membran. Kemudian yang ketiga yaitu kestabilan dan waktu hidup. Telah dibahas bahwasanya konsentrasi elektrolit dan larutan yang diukur secara substansi adalah berbeda. Tekanan osmosis dan menyebabkan perubahan uap air. Hal ini akan menyebabkan penurunan pembacaan sensor dan disarankan dengan menyesuaikan kekuatan ion lokal dalam dua larutan. Kemudian selanjutnya yaitu elektroda enzim. Seperti pada alat sensor gas, elektroda enzim merupakan salah satu jenis elektroda selektif yang telah dibahas sebelumnya. Enzim digunakan untuk mengubah spesies yang diukur menjadi ion yang terukur oleh elektroda selektif. Enzim mempunyai kemampuan reaksi yang spesifik sehingga proses analisis atas dasar sistem ini juga akan sangat selektif. Di elektroda enzim ini mempunyai tiga macam. Yang pertama, konstruksi dan teori. Elektroda selektif atau ion enzim urea adalah salah satu jenis elektroda yang merupakan jenis elektroda pertama yang dikembangkan oleh Katz dan Rohnit pada tahun 1963. Elektroda ini terdiri dari elektroda gelas amonia yang pada permukaannya dilapisi dengan enzim urease. Enzim ini dibuat dari gel poliakrilamid dan ditempatkan secara tepat pada permukaan. Kemudian yang kedua yaitu selektivitas dan range pengukuran, yaitu enzim katalase bereaksi sangat spesifik dan elektroda merespon sangat selektif, sehingga hanya urea yang diubah menjadi ion amonium. Masalah gangguan utama adalah adanya ion Na+ dan K+ dalam darah. Ion-ion tersebut dapat terdifusi ke lapisan enzim dengan cara yang sama, yaitu dengan ion NH4+ dan selektivitas elektroda gelas amonia. Kemudian yang ketiga yaitu Kemudian yang terakhir yaitu waktu respon dan umur elektroda. Respon elektroda selektif atau ion enzim lebih
lambat daripada semua jenis elektroda selektif ion yang lain. Alasan dari hal ini tersebut adalah: pertama, reaksi katalis dari enzim lebih lambat dibandingkan dengan proses dengan sistem potensial antarmuka. Kemudian yang kedua yaitu sistem ini melibatkan proses difusi ke lapisan enzim yang waktunya juga relatif lama dalam keadaan ideal. Kemudian pada kondisi ideal elektroda enzim dapat merespon secara tetap dengan waktu antara 30 sampai 60 detik. Lebih lama lagi akan diperoleh nilai yang lebih tetap. Waktu respon ini sangat menentukan akurasi dari pembacaan. Waktu yang pendek dapat menimbulkan kesalahan dan waktu yang terlalu lama juga mengandung risiko kesalahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.